Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Saat ini kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tetapi sebelum itu, Kak Kisha mau kita semua mempersiapkan hati kita, mempersiapkan diri kita supaya kita dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tidak ada yang sambil makan ya, tidak ada yang sambil tidur, tapi kita akan menghormati Tuhan di hari ini untuk memuji Dia, untuk meninggikan nama Dia. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu erat-erat. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu erat-erat. Temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Seperti celana dengan baju. Seperti mentega dengan roti. Pujilah nama Tuhan, nyanyi dengan gitar. Pujilah nama Tuhan, nyanyilah dengan gitar. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan gitar. Jeng, 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 jeng. Pujilah nama Tuhan, nyanyi dengan trompet. Pujilah nama Tuhan, nyanyi dengan trompet. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan trompet. Prep 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 prep. Yes. Pujilah nama Tuhan, nyanyi dengan. Pujilah nama Tuhan, nyanyilah dengan tambur. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan tambur. Yes. Bum brum bum 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 bum, 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 bum 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 bum, bum 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 bum. Pujilah nama Tuhan, nyanyi dengan biola. Pujilah nama Tuhan, nyanyilah dengan biola. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan biola. Yes. Ngeng 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 ngeng
Kita akan siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan di hari ini adik-adik. Mari siapkan hatimu, kita mau sembah Tuhan, haleluya. Oh, kita nyanyikan pujian yang berkata, Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Katakan Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Katakan aku memuji-Mu, aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Katakan Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau. Oh, Bapa, ku cinta Kau. Haleluya. Mari kita mau sembah Tuhan adik-adik. Mari kita tinggikan Tuhan, agungkan Dia. Sebab Dia Allah yang baik. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sembah Engkau, kami muliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami bersyukur. Kau Allah yang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Haleluya. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau. Katakan Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau. Saat ini mari kita berdoa. Kita mau terima kebenaran firman Tuhan. Sama-sama ikuti Kak Kesha berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih untuk kesempatan ini. Kalau kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu.
Di saat ini Bapa, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau memberkati Kak Elin yang akan memimpin dalam penyampaian firman Tuhan. Berikan Kak Elin kekuatan, berikan Kak Elin kemampuan. Biarlah firman Tuhan boleh diberitahukan dan kami boleh mengalami Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa, kami sambut kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama yang percaya katakan amin. Haleluya. Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Kak Elin percaya adik-adik yang ada di rumah semuanya sama kakak-kakak yang ada di sini juga punya kabar yang dahsyat dan luar biasa. Puji Tuhan. Nah, bagaimana perasaan adik-adik ketika bisa tadi sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan? Pasti ada sukacita yang luar biasa. Nah, saat ini Kak Elin mau bagikan cerita firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum Kak Elin mulai bercerita, Kak Elin minta supaya adik-adik boleh memilih tempat yang baik untuk adik-adik boleh beribadah bersama-sama dengan Kak Elin. Handphonenya ditaruh di tempat yang aman, jangan dipegang adik-adik supaya tangannya tidak pegel. Dan kalau Kak Elin bercerita, Kak Elin harap sekalipun adik-adik ada di jauh, ada di rumah, adik-adik tetap merespon setiap pertanyaan dan firman Tuhan yang Kak Elin bagikan. Nah, saat ini Kak Elin mau membawakan satu cerita yang Kak Elin beri judul Rahasia Sukacita. Tetapi sebelumnya Kak Elin mau ajak adik-adik semua untuk membuka Alkitab dulu. Sudah siapkan Alkitab semua? Pembacaan Alkitab kita terdapat di dalam Filipi 4 ayatnya yang ke-7. Sekali lagi, Filipi 4 ayatnya yang ke-7. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan, sampai di sana pembacaan Alkitab kita dan kita masuk dalam cerita yang sudah Kak Elin bocorkan tadi, temanya yaitu, siapa yang masih ingat? Kak Elin bilang apa tadi? Ya, rahasia sukacita. Siapa yang tahu apa itu rahasia? Rahasia itu adalah suatu hal yang hanya diri kita yang tahu. Kalau Kak Elin punya rahasia, artinya itu cuman Kak Elin saja yang tahu hal itu. Begitupun dengan adik-adik yang ada di rumah, cuman adik-adik saja yang tahu. Kak Elin nggak tahu rahasianya adik-adik itu apa. Terus Kak Elin mau tanya, apa sih yang dimaksud dengan sukacita? Mungkin adik-adik berpikir sukacita, ada duka cita. Kalau duka cita, kedukaan. Mungkin kalau duka cita yang sedih-sedih, terus kalau sukacita yang senang-senang. Tetapi arti sukacita di sini adalah rasa syukur kita kepada Tuhan untuk setiap hal-hal yang kita alami. Nah, jadi ada seorang petani dari jauh, dari luar negeri bukan di Indonesia. Petani ini memiliki seekor kuda. Kalau di Manado, di sekitar Manado ya, di kampung-kampung, kalau Pak petani itu punya sapi, bukan kuda. Mungkin kalau di Tomohon masih ada yang punya kuda. Tapi kalau di kampung-kampung sekitar di Manado jarang orang temui kuda. Adanya sapi. Karena sapi untuk mengolah sawah para petani. Nah, kalau Bapak petani ini dia memiliki kuda untuk mengolah setiap ladang-ladangnya. Satu ketika Bapak petani ini sedang ke ladang dengan kudanya ini. Terus ketika sedang bekerja di ladang, kuda ini lari ke bukit-bukit yang jauh. Dan si bapak petani ini kewalahan mencari kuda ini
tapi sama sekali tidak ditemukan. Wah, pasti kalau torang kehilangan sesuatu pasti torang akan sedih. Tapi bapak petani ini biasa aja. Dia pulang ke rumah dan para tetangga-tetangganya itu mendengar kalau dia kehilangan seekor kuda. Nah adik-adik, tetangganya si petani-petani ini pada ngumpul ke rumahnya si petani ini. Terus mereka bilang, aduh kami sangat bersimpati atas kehilangan kudanya si bapak petani ini katanya. Mereka sangat bersimpati. Terus ada tetangga yang bilang begini, ini kamu bernasib buruk. Dia langsung bilang, kamu bernasib buruk. Terus petani dengan santainya, si petani bilang begini, nasib buruk, nasib baik. Emangnya siapa yang menentukan nasib baik dan nasib buruk? Siapa yang tahu kalau ini nasib buruk ataupun nasib baik? Nah, selang 2 minggu, kudanya ini pulang adik-adik. Kudanya pulang. Pulang dengan sendirinya, biasa toh kalau orang ada peliharaan misalnya anjing ya. Anjing, kebanyakan anjing kalau di Manado. Kalau anjing, orang so pelihara lama, terus dia pergi. Orang cari-cari enggak ada apa, tapi nanti suatu saat dia akan pulang sendiri. Nanti orang bilang, oh ini dia sudah datang lagi, dia sudah pulang gitu. Nah begitu juga dengan ini si kuda ini, dia sudah tahu di mana tempat tinggalnya dia, di mana tuannya, dia pulang. Dan adik-adik tahu dia pulang membawa kuda-kuda yang lain, kuda-kuda liar. Jadi otomatis ketika dia pulang, si bapak petani ini memiliki kuda yang sangat banyak karena kuda yang tadinya liar, kan enggak, yang liar berarti enggak ada yang punya dong. Terus pulang sama-sama dengan kuda yang dimiliki Pak Petani ini. Nah otomatis kuda-kuda yang lain ini juga menjadi milik si Bapak Petani ini. Nah terus ini tetangga-tetangga ini pada ngumpul lagi. Ya sama dorang bilang, tetangga-tetangga ada corona, bukan, Carlota atau apa? Iya, tetangga-tetangga lagi datang terus dorang bilang begini ke Bapak Petani, wah kamu bernasib baik soalnya kuda kamu pulang terus bawa teman-temannya lagi. Terus Bapak Petani ini dengan santainya dia bilang lagi, hah? Nasib baik, nasib buruk, siapa yang tahu? Nah Bapak Petani juga ini masih dengan santai, dia tetap bilang siapa yang tahu kalau ini nasib baik atau nasib buruk. Dan ketika dia training atau kasih belajar ini kuda-kuda ini untuk kan liar, jadi mau dijinakan, mau dibawa ke ladang, dijinakan, diajarkan untuk supaya bisa dipakai untuk mengolah ladang. Saat dia lagi menunggangi seekor kuda ini yang liar tadi ya, dia jatuh adik-adik, dia jatuh terus patah kaki lagi. Nah menurut adik-adik itu nasib baik atau nasib buruk? Nah cerita Kak Elin belum selesai. Terus ini tetangga-tetangga juga datang lagi adik-adik, dorang lagi kumpul terus dorang bilang begini, oh sudah dari awal kita bilang itu pasti nasib buruk dan terbukti itu nasib buruk. Pak Petani bilang nasib buruk belum tentu, siapa yang tahu ini nasib buruk atau nasib baik. Nah minggu depannya lagi ada rombongan militer datang ke kampungnya Bapak Petani itu. Jadi militer ini turun di kampungnya Pak Tani. Terus adik-adik tahu si bapak-bapak militer ini mereka memaksa bapak-bapak dan pemuda-pemuda yang ada di kampung itu untuk ikut berperang. Berperang loh adik-adik. Apa yang ada di pikiran adik-adik kalau dengar kata berperang? Mungkin adik-adik pernah nonton perang, melawan penjajah, perang negara ini dengan negara itu ya. Nah itu juga yang terjadi saat itu.
Dan otomatis karena si bapak petani ini lagi sakit kaki, lagi patah kaki, dia tidak diizinkan ikut. Padahal yang lain yang tidak mau ikut tetap dipaksa untuk ikut. Dan adik-adik tahu dalam perang itu banyak yang gugur. Artinya banyak yang meninggal. Dan si tetangga-tetangga ini kembali bilang, ternyata bapak petani ini bernasib baik. Nah, Kak Elin mau bilang ke adik-adik, cuman Tuhan yang tahu segala hal yang terjadi dalam adik-adik punya kehidupan, dalam kakak-kakak punya kehidupan, apakah itu baik atau tidak baik. Karena kenapa? Karena kita adalah anak-anaknya Tuhan Yesus. Otomatis Tuhan Yesus tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Nah, adik-adik, kalau mungkin saat ini lagi di trending, lagi heboh-hebohnya corona. Mungkin ya, tapi Kak Elin percaya sih di Star Kids Kota Pujian gak ada yang seperti itu. Mungkin ada adik-adik yang bilang begini, aduh yes ada corona, akhirnya orang libur panjang. Tapi apakah betul itu keberuntungan? Bagaimana dengan adik-adik yang sudah sekitar hampir 1 bulan ya? Hampir 1 bulan atau 1 bulan lebih. Yang mau ke 3 bulan libur. Bagaimana adik-adik yang sudah bosan di rumah, pengennya mau ke mall, pengennya mau jalan-jalan, pengennya mau belajar di sekolah, pengennya mau ibadah sama-sama di Star Kids, tapi tidak bisa. Apakah itu juga nasib baik atau nasib buruk? Tidak ada yang tahu. Yang tahu hanya Tuhan Yesus. Jadi pekerjaannya kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak Tuhannya itu ya adik-adik di rumah, ada Mark, ada Joshua, ada Low, ada Leo, El, Justin, siapa lagi? Andrew, Patricia, Ray, dan semua teman-teman. Pekerjaannya kita apa sih? Kita masih anak-anak. Kak Elin mau mengajak torang semua, sekalipun torang masih kecil-kecil, torang tetap berdoa. Berdoa dan beribadah supaya apapun yang saat ini sedang terjadi, seperti Kak Elin bilang tadi, rahasia sukacita. Apapun yang sedang terjadi, torang tetap bersuka cita, torang tetap bersyukur. Karena cuma Tuhan Yesus yang tahu mana yang baik dan mana yang buruk buat kita. Kalau sekarang mama-mama, papa-papa atau guru-guru di sekolah juga pasti sering-sering WA. Adik-adik di rumah ya, jangan keluar-keluar. Terus adik-adik bilang begini, aduh mama kita so bosan di rumah, cuma tak putar-putar di sini Jo. Kita mau jalan-jalan. Nah bagaimana kalau orang jalan-jalan kong corona modolah? Apakah itu nasib baik? Apakah akan ada sukacita? Nah sebagai anak-anak Tuhan kita jadi anak yang dengar-dengaran sama mama, papa, orang yang lebih tua, guru-guru. Kalau disuruh belajar di rumah, belajar di rumah. Kalau disuruh tinggal di rumah ya tinggal di rumah. Jangan jalan-jalan ke sana, jalan-jalan ke sini, pontar sana, pontar sini. Nah kita tetap mengandalkan Tuhan, torang tetap sama-sama berdoa. Torang mungkin kalau adik-adik mau tidur, di saat torang mau tidur, mau doa tidur ya adik-adik. Adik-adik boleh sisipkan berdoa kepada Tuhan, Tuhan berkati pemerintahan, Tuhan berkati tenaga medis supaya situasi ini cepat selesai. Tentunya semua atas perkenanan Tuhan Yesus. Nah, Kak Elin mau sampaikan kepada adik-adik, jadi ayat kita yang kita baca di awal tadi,
itu juga menjadi ayat hafalan kita saat ini. Dan siapa yang menghafal pastinya akan mendapat hadiah. Caranya bagaimana? Caranya adik-adik menghafal ayat hafalan, terus minta mama-mama yang di rumah videoin adik-adik di saat menghafal. Nanti video itu mama-mama yang di rumah akan kirim ke grup-grup yang ada di kota pujian. Dan kakak-kakak akan melihat video itu, dan siapa yang menghafal dia yang akan mendapat hadiah. Jadi adik-adik tetap tinggal di rumah, dan seperti yang Kak Elin bilang, apapun yang sekarang torang hadapi, libur panjang, tinggal di rumah, terus belajar di rumah, segala sesuatu yang kita kerjakan, tetap kita bersuka cita, tetap kita bersyukur. Dengan kita bersuka cita, tubuh kita tetap sehat. Ya kan? Adik-adik kan pasti merasakan juga kalau kita lagi sedih, aduh badan terasa sakit, kepala sakit. Nah, tapi kalau kita bahagia, kita senang, kita bersuka cita, badan kita terasa ringan, terus kita mau bikin apa-apa terasa enak. Nah, jadi satu kuncinya saja, torang tetap bersyukur, torang bantu di dalam doa untuk om-om polisi, om-om tante-tante tenaga medis, juga presiden, wakil presiden, semuanya torang doakan supaya situasi ini cepat berakhir. Oke adik-adik, sampai di sini cerita Kak Elin, dan Kak Elin percaya kita semua diberkati. Haleluya. Adik-adik, saat ini kita akan menutup ibadah kita. Kita angkat satu pujian bagi Tuhan, bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Katakan bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Katakan anugerahmu besar, anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar, anugerahmu besar melimpah bagiku. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami boleh beribadah kepadamu. Kami boleh mendengarkan firman-Mu, kami boleh memuji nama-Mu. Di saat ini Tuhan, kami percaya Tuhan yang akan terus menyertai kehidupan kami. Terima kasih Bapa,
Kalau kami saat ini dalam keadaan sehat kuat, kami percaya ini semua karena penyertaan Tuhan. Walaupun saat ini kami mengalami Tuhan virus di mana-mana Tuhan, kami percaya di minggu-minggu ke depan nanti kami boleh lagi Tuhan untuk berkumpul bersama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih banyak Bapa, kami berdoa buat setiap teman-teman kami yang mungkin saat ini sedang sakit. Biarlah Tuhan yang menyembuhkan, biarlah Tuhan yang berikan kekuatan sehingga teman-teman kami boleh meninggikan nama Tuhan, boleh memuji Tuhan dalam kehidupannya. Terima kasih banyak Bapa. Kami akan tutup ibadah ini dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama yang percaya katakan amin.